Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Husni Mubarok dari kelas D3 KPI dengan NIM 2040210131. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dipahami sebagai proses penciptaan dan pertukaran pesan-pesan dalam sebuah jaringan hubungan interdependen untuk menangani ketidakpastian lingkungan. Dalam komunikasi organisasi, umumnya terdapat struktur walaupun di antara kedua pihak yang berkomunikasi tidak punya jabatan tetapi tetap ada posisi strukturnya. Walaupun bersifat informal serta bersifat stabil dan terencana. Ciri selanjutnya, dalam komunikasi organisasi biasanya terdapat aturan-aturan atau standar rules yang disepakati oleh individu-individu yang menjadi anggota suatu organisasi. Komunikasi organisasi juga cenderung terprediksi. Dengan kata lain, komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses membangun hubungan untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan karena sifat struktur yang teratur dan stabil hingga bisa terprediksi ketidakpastian dan memprediksi kemungkinan yang akan terjadi. Ketidakpastian dalam organisasi melingkupi suatu peran dan sifatnya bisa berbeda tergantung individunya. Terdapat 3 tokoh yang dianggap paling berpengaruh dalam teori klasik yang terkait dengan komunikasi organisasi, yakni Max Weber, Frederick Taylor, dan Henry Fowler, yang mencoba memahami aspek-aspek penting dalam organisasi dari sudut pandang struktural klasik. Teori Weber pada komunikasi organisasi menunjukkan suatu fenomena yang disebut komunikasi jabatan atau positional communication, yaitu hubungan dibentuk antar jabatan bukan antar individu. Bentuk komunikasi ini termasuk komunikasi formal yang bersifat dua arah dengan pola ke atas atau ke bawah, di mana orang-orang yang menduduki jabatan diharuskan berkomunikasi dengan cara yang sesuai dengan jabatan mereka. Yang kedua, Frederick W. Taylor yang hidup pada zaman Weber mempublikasikan Principles on Scientific Management, mengangkat masalah efisien kerja dengan memberikan rekomendasi mengenai struktur dan proses organisasi. Komunikasi organisasi yang terbangun pada teori Taylor tidak jauh berbeda dengan komunikasi organisasi pada teori Weber, di mana hubungan yang terbentuk lebih bersifat komunikasi jabatan dan bukan pada hubungan personal. Yang ketiga, namun dari ketiga teori ini, teori yang dikembangkan Henry Fowler dianggap memiliki kelebihan dibanding teori yang lain dan sangat berjasa dalam pengembangan komunikasi organisasi. Pentingnya teori yang diperkenalkan adalah fleksibilitas Fowler terhadap faktor organisasi. Teori Weber dan Taylor mengharuskan individu-individu dalam organisasi untuk berkomunikasi melalui jalur berdasarkan struktur hierarki. Konsep kepemimpinan. Lee Thayer dalam artikelnya yang berjudul Leadership atau Communication
a critical review and a modest proposal dalam Goodletter and Burnett pada tahun 1995 yang berjudul Handbook of Organization Communication mengemukakan mengenai dua hal yang berkaitan dengan kepemimpinan, yakni 1. Pemahaman umum tentang manusia dan kehidupan sosial dan saran tentang cara-cara yang paling memberi manfaat dan membumi tentang kepemimpinan. Kedua, mempelajari pendekatan-pendekatan leadership dan yang merekomendasikan hal-hal yang tidak biasa dan tidak bersifat kekuasaan untuk mempelajari kepemimpinan. Kemudian, gaya kepemimpinan. McGregor menemukan dua asumsi gaya kepemimpinan yang disebut teori X dan teori Y. Teori X melihat manusia sebagai suatu mesin yang memerlukan pengendalian dari luar, menganggap orang sebagai alat produksi, dimotivasi oleh ketakutan akan hukuman atau kebutuhannya akan uang dan rasa aman. Sedangkan teori Y memandang manusia sebagai organisme biologis yang tumbuh, berkembang, dan melakukan pengendalian terhadap diri sendiri. Pemimpin bertugas mengatur dan mengelola sehingga baik organisasi maupun pegawai dapat memenuhi kebutuhannya. Bekerja bersama-sama pegawai untuk mencapai tujuan organisasi dan mendorong pegawai berperan serta dalam proses pengambilan keputusan. Yang terakhir, motivasi. Motivasi merupakan hal yang banyak dibicarakan dalam komunikasi, manajemen, dan kepemimpinan. Karena motivasi memiliki kaitan yang erat dengan hal-hal yang menyebabkan seseorang mencurahkan tenaganya baik secara mental maupun fisik untuk melakukan sesuatu. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dalam melakukan pekerjaan, sehingga kita cenderung mengatakan jika seseorang makin besar mencurahkan energinya untuk bekerja, maka dapat dipastikan orang itu mempunyai motivasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.